lima lampunya loh banyak. Lima lampunya pelajaran. Samaannya apa ya, Dek? Nggak bisa dijawab karena kalian harus jawab nanti gitu. Okay. Jadi nggak Iya, bisa Dek. share atau apa karena itu quiz untuk tembus ke DBS juga. Walaupun saya akan tambah karena sudah ada yang lulus, kan? Oke, Dad. Oke. Mantap. Oke. Christine Alexis ini baru kalah tembus. Yang main. Wow. Ini mah ya. Apakah ada yang tadi nggak tahu bahwa dia punya password harus tindis dia punya video karena udah PS nggak masuk. Apakah ada begitu? Iya, tadi awalnya Iya. Terlambat lihat juga. di Tindis itu kok cuman item doang gitu, agak lama gitu, terus akhirnya muncul itu videonya Angkel. Lain tadi saya link ke YouTube lah supaya jangan lama di mungkin agak berat ya. Kalau ke YouTube. Iya. Agak berat, Angkel. Ya, betul, Raden. Bukan main. Oke, anyway. Kita mau ke John 14 lagi. Ingat John 14? Ya. Tunggu. Jangan John 14. Kemarin kita sedang bahas apa? Jangan dilewatin lagi. Tanah ya, tanah. Matius kan? 13 ya. Oke, itu. Jangan John nanti enggak dilanjut lagi Matius. 13 ya. Oke. Vio bisa dengar ya? Bisa Kak Randy. Oke. Ada berapa macam tanah yang tidak akan menghasilkan buah tanamannya kalau benihnya ditanam di tanah itu? Berdasarkan kemarin kan ada tanah kering, tanah belukar, tanah berbatu, 3 berarti 3. Oke, mantap, 3 Ya. kan? Mantap. Oke. Iya. Oke. Yudith ya. Yudith. Ya, Kak. Ya. Oke. Tanah yang mana yang benihnya masuk pun tidak? Gimana, Kak? Putus-putus, Kak. Sorry. Tanah mana yang benihnya? Tanah yang mana yang benihnya masuk ke dalam tanah pun tidak? Tanah yang semak belukar ataupun tanah yang kering? Vio setuju jawabannya, Yudith? Enggak, Kak. Coba Vio jelasin kenapa enggak? Karena kan yang nggak masuk pun ke tanah itu yang tanah keras karena itu gimana Yudith? Itu udah boleh masuk. Kak. Tanah yang keras ya tadi ya? Ya, tanah keras bahasa Inggrisnya wayside. Kalau kamu wayside, oke? Wayside. Oke. Jadi ya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Titin. Titin ya. Titin bisa dengar? Titin. Ya, halo Uncle. Oke, Titin ya, ini pertanyaannya. Tanah yang mana yang kita akan lihat terjadi pencekikan akan firman Tuhan? Tanah yang berbatu, Uncle. Oke, saya mau tanya Ibu Rasmi, setuju atau tidak? Tidak setuju, Kak. Ibu Rasmi jawabannya apa? Yang di tengah semak duri itu, Kak. Itu dia Ibu Rasmi, mantap. Gimana Titin? Iya, Uncle. Ya. Oke, saya mau tanya Ibu Rasmi. Semak belukar itu melambangkan apa? Men, ini bagus untuk kuis ini. Itu, Kak, yang kalau di semak duri itu orang yang gimana lagi?
yang Orang terhimpit. yang Ibu Ya, Lasmi nggak mau terdapat sebagai itu, betul? ya Paling jelas kurang Kak, jangan LD. begitu. itunya apa dan? Itunya apa? Orang di situ dia tumbuh tapi tidak berakar gitu loh Kak. Artinya tidak terhimpit lah gitu, terhimpit. Dia ada di situ tapi Oke, tidak berbuah ada gitu. Sister Rima mau Rima. jawab. Ya Kak, jadi Nah. yang semak duri itu adalah hal-hal duniawi, orang-orang yang masih mencintai hal-hal duniawi. Itu yang aku dengarin. Itu dia. Karena Artinya kesibukan dan rencana hidup semua itu dia akan mencekik firman Tuhan yang kita pelajari. Oh Jadi waktu iya. belajar firman Tuhan, aduh mantap sekali. Tapi pas firman Tuhan sudah lewat, 2 tutup, langsung dibanjiri kembali dengan rencana dunia. Bisa nggak semangat rencana dunia, lalu semangat firman Tuhan pada waktu bersamaan? Bisa nggak? Enggak bisa. Saya udah Kak. tahu itu. Kita tahu semua. Enggak jawabannya, betul? Enggak. Karena kamu, apa Yud? Karena kamu nggak bisa. karena kamu nggak bisa punya 2 master. Itu jawabannya. Mantap. Mantap. Nggak bisa 2. Artinya nggak bisa panas dua-duanya. Benar nggak Yud? Nggak bisa. Either satu dan kamu benci yang satu, atau yang satu lagi dan kamu akan menganggap remeh yang satu. Jadi benar loh, dan saya tahu sekali itu rasanya. Tahu sekali rasanya. Jadi kuncinya gini. Kalau saya lihat sesuatu yang menarik lah. Dan menarik ini bukan dosa yang saya lihat ya. Menarik. Ya, ketertarikan untuk lihat itu, untuk belajar sesuatu atau apa ya. Ketertarikan itu saya bisa rasakan kasih mati rasa firman Tuhannya. Kasih mati di tempat. Kasih mati. Sandy ngerti atau gimana Sandy? Gini. Iya, Betul itu. ya, betul sekali. Mati. Suatu ketertarikan. Dan itu nggak bisa di deny. Deny itu apa? Diingkari. Nggak bisa disangkal. Nggak bisa disangkal. Nggak bisa. Jadi kuncinya ialah sekarang semua yang saya buat yang boleh dikatakan bukan firman Tuhan, hal-hal yang saya terapkan dalam firman Tuhan, dalam bikin video dan semua itu. Nah, jadi walaupun semangat dalam hal itu, walaupun itu bukan firman Tuhan, tapi saya terapkan, saya gunakan pengetahuan itu untuk pelajaran, khususnya bikin video dan segala macam itu. Jadi tetap semangat. Tapi kalau terpisah dari itu, dingin langsung. Dingin. Dan dinginnya nggak dibikin-bikin, tiba-tiba kayak, apalagi dulu masih setengah-setengah, waduh gampang banget dinginnya. Makanya yang kita bilang kepada kalian kan, tahun 2006, bulan September, kita bilang gini kan, Tuhan, saya takut, saya dingin lagi. Karena dulunya udah pernah, saya tahu. Itu yang kita bilang, Yud. Tuhan, dalam hati, saya cuma bilang aja dalam hati sementara sandar di tembok, Tuhan, saya takut ini. Maksudnya saya nggak ngomong sama Tuhan, saya ngomong kepada diri sendiri lah. Saya takut saya kembali dingin lagi. Karena saya lagi semangat sekali. Waktu dia punya meeting itu sudah mau habis hari terakhir, semangatnya bukan main-main, mantap sekali nih. Dan saya tahu, waktu 2 buyar, saya tahu gampang sekali jadi dingin. Dan saya bilang, aduh saya takut jadi dingin lagi. Tuhan nggak izinkan itu sampai detik ini. Walaupun tentu saja ada masa-masa kegerasangannya di antara-antaranya, tapi puji Tuhan. Dan itu pilihan pribadi juga. Bukan main. Kan? Ini dia. Itu semak-semak belukar. Itu semak-semak belukar. Oke. Itu dia punya semak-semak belukar. Nah, sekarang saya tanya.
tanah yang oke, saya mau tanya Jacqueline. Jacqueline, boleh dengar Jacqueline? Boleh Kak Randy. Iya. Oke, mantap Jacqueline. Jacqueline, apakah videonya juga tadi enggak ini ya? Saya udah kasih korting lalu nggak masuk-masuk. Apakah videonya ya nggak ditindis atau? Iya, nggak tahu kalau mau klik video itu Kak. Oh, sama dengan Nomi, Nomihan. Iya sama. Waduh. Nggak tahu. Oke, sorry lain kali saya tulis lah, tolong klik ini atau paling kurang kasih link lah. Iya Kasih itu. link. Saya udah Betul, kasih, Kak. udah tembus semua. Kenapa nggak masuk ini? Oh, saya rasa ini nih sebabnya. Oke. Iya, Kak. Lain kali saya. Iya lain kali no Kak. hitungkan Lain kali itu. Jo. Iya, lain kali juga betul. Oke. Iya. Jadi sekarang saya mau tanya Jacqueline. Jacqueline, tanah yang mana yang firman Tuhannya lenyap oleh penganiayaan? Firman Tuhan banyak berbatu. Batu. Betul. Pertanyaan saya, karena berbatu artinya boleh dikatakan nggak pernah berakar dia punya tanaman. Betul ya kan? Berakar tapi tidak dalam Kak. Aduh, Jacqueline mantap ya, dia tahan tumbang tadi, tahan tumbang. Dianjurkan yang enggak, tapi karena tahu, oh no, berakar tapi enggak dalam. Mantap Jacqueline, mantap sekali. Itu artinya Jacqueline sangat mengerti, kan? Betul. Nah, kenapa bisa berakar? Kenapa bisa berakar? Kalau nggak ada batu, dan jawabnya jangan karena akarnya cuma pendek. Kenapa? Gitu lagi Kak. Berpikir. Oke, Jacqueline, saya kasih orang lain dulu ya. Jawab. Pikir-pikir. Ya. Ngomong-ngomong Mak Sil, soal lamanannya dapat lihat. Oke, main Mak Sil ini. Mak Sil bilang nggak bisa satu hari tanpa lihat STN. Yang akarnya hanya pendek, tidak tahan uji. Kalau orang tidak tahan uji itu Randy. Tapi namanya berakar, ada akar, betul gimana? Kenapa bisa berakar? Ada akar tetapi akarnya tidak kuat karena banyak batu. Banyak ya Rontonano bilang banyak. Kenapa nggak kuat karena ada batunya? Kenapa batu itu membuat nggak kuat akarnya? Itu dia. Itu harusnya sekarang. Ya menghimpit. Menghimpit. Itu bukan itu jawabannya, tapi kalau bukan ujian lulus Mak Sil itu. Tapi karena ini ditanya dalam bentuk ujian nggak lulus ya. Walaupun dihimpit benar. Oke, no problem. Saya mau tanya Pak Sutardi. Bisa Ibu Lika ya? Ya, brother. Ya, kenapa Pak Sutardi? Itu karena tanahnya kan cuma sedikit, brother. Ya. Cuma itu jawabannya, sorry saya tunggu terusan ya, rupanya udah habis. Iya tadi berpikir baru karena tanahnya cuma sedikit makanya dia nggak bisa. Ya, jadi karena tanahnya cuma sedikit, oleh sebab itu loh, lagi tunggu oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Oh Pak Saudara gini, sini Sen, tanahnya coba sedikit, oleh sebab itu jawaban saya sedikit juga. Enggak kan? Enggak. Oke. Berdasarkan tanah. Iya, karena tadi tanahnya kan cuma sedikit. Iya. Terus kemudian akarnya itu tidak bisa menembus batunya, brother, atau nggak bisa. Kenapa harus tembus batunya? Emangnya ada apa di balik batu? Batunya kan keras itu artinya kan tidak tahan untuk menghadapi apa namanya? Tidak. Bukan salah. Oh, salah. Oke. Esther.
Apa sih di belakang batu yang Pak Saudara bilang, oh akarnya pengen ke sebelah batu. Ada apa sih di situ, Asad? Masih ada itu apa? Batu itu ada hal-hal yang kayak unek-unek gitu, nggak mau ditinggalin gitu. Ada ujian-ujian. Di sebelah batu. Kalau di sebelah batu ada Bukan. unek-unek akar. Bukan di Becu. dalam. Kamu jangan tembus batu, benar nggak Yud? Iya. Iya. Jadi unek-uneknya akar ya. Aduh, jangan dekatilah sebelah Iya. batunya kalau ada unek-uneknya. Ini bukan ada udang di balik batu. Ah. Oke, nggak apa-apa. Malin ada angkat tangan. Gimana Malin? Ada apa di balik batu? Ada tanah lah Kak. Jadi jadi waktu benih itu ditabur, dia nggak mengenai batu dan dia masuk. Jadi waktu dia masuk dia mulai berakar, tapi dangkal itu tadi. Dan karena dangkal itu karena ada batu yang halangi dia untuk berakar lebih dalam, sehingga waktu ada matahari. Saya tanya sini, Alin, sebelum lanjut. Apakah kedangkalan akar di tanah itu tidak sanggup untuk menghasilkan buah? Tidak sanggup menghasilkan buah. Kedangkalannya kok sudah sampai di buah ya Kak? No. Ini pertanyaannya, itu dangkal itu cukup nggak menghasilkan buah sehingga nggak perlu tembus batu untuk hasilkan buah, itu pertanyaan. Oh, nggak cukup. Tidak. Kenapa nggak cukup? Karena untuk akar itu, kita tahu kan akar itu untuk bisa mengalirkan air toh Kak. Emangnya nggak ada air di tanah kedangkalan itu? Iya, airnya kan lebih banyak, itu lebih dia masuk ke dalam akarnya, dia cari lebih dalam untuk bisa dapat air. Dan air itu enggak. Saya tanya Alin, saya tanya ini, oke. Jadi apakah air di dalam kedangkalan itu nggak cukup untuk mendorong buah keluar? Oh. Akar kan untuk salurkan air, tapi karena dangkal, artinya dangkal itu air ada, tapi tidak cukup untuk ketika matahari ada. Pertanyaan saya, kenapa nggak cukup? Karena hanya di dangkal, Kak. Jangan bilang dangkal. Dangkal dipersalahkan. Jangan cuma karena dangkal. Oh iya, karena untuk menghasilkan buah butuh air yang banyak untuk akarnya bisa berakar-akar banyak. Masuk akal, tapi bukan jawabannya. Masuk akal tapi. Oke. Karena ada Masuk batu akal, besar, tapi bukan itu jawabannya. karena ada batu besar dia terhimpit, nggak bisa. Oke, sekarang Ibu Lika, terima kasih Alina. Oke. Iya. Kalau kita punya reason begini, untuk dia bisa tumbuh dan berbuah, dia perlu untuk akarnya lebih dalam. Dan karena terhalang batu, sehingga akarnya pendek, dia nggak bisa tembus batu ini. Oke, kalau itu jawabannya, Om Alim belum jawab yang itu kan tadi, sama ya? Iya. Jadi belum itu, tapi itu pernyataan yang benar. Tapi kenapa? Jadi yang dijawab adalah ini kenyataannya. Yang ditanya kenapa kenyataannya demikian, beda tulisan itu, beda. Oke, terima kasih Bu Lika. Kita ke Pak Anto. Nah, ini menjawab yang pertama, Pak. Habis ini kita aplikasikan kita punya kerohanian kan, kita punya keselamatan. Oke, tolong jawab dulu. Iya. Pak Anto, Ini kembali ke yang hubungannya dengan tanah batu itu kita bisa
bilang itu adalah krisis dalam dunia ini. Batu. Yang mana Iut. Apakah batu krisis? Iut nggak setuju, Pak Anto? waduh. Pak Anto bilang gini aja. Bukan. Iut salah kali. Iya, bilang aja gitu. Saya bilang aja gitu. Iut salah. Iut ada kemungkinan salah atau no? Saya tahu nggak? Enggak, Aduh, Iut udah yakin, Pak Anto. enggak. Dan saya dukung jawaban Iut. Artinya harus ganti teori, Pak Anto ya? Iya, harus Ganti ganti. premis jawaban nih. Oke lah, nggak apa-apa, Pak Anto. Terima kasih. Saya ke Gunadi. Mana Gunadi? Sorry, lupa. Power of God itu kan bilang kan bahwa akar itu menyimpan tenaga. Yes. Waduh. Dari matahari. Mantap itu. Jadi, Iut suka pelajaran itu. bukan Iut, Om Stanley itu. Iut juga lagi, saya tahu Iut demen banget itu seri. Waduh, kalian ini. Jadi kan tanaman itu kan dapat matahari dan disimpan dalam akar. Nah, nah tenaga yang disimpan itu untuk kita tahu untuk menghasilkan buah kan gitu. Yes, paling kurang buah selain pertumbuhan, betul. Nah, kalau misalnya akarnya, kalau akar itu sendiri tidak cukup tenaga karena tidak ada air, dia tidak akan menghasilkan buah. Pertanyaan. Ya, saya belum jawab. Tambah tenaga. Ya, tanpa tenaga ya berarti kan tidak bisa. Pertanyaannya, bagaimana tambah tenaganya, dan itu dia pertanyaannya. Bagaimana tambah tenaga? Dia harus dapat air yang cukup. Dan sorry, saya udah bilang no. Keluarkan Ya, batunya. Jawabannya. Terus, sorry, tapi itu kan tanamannya nggak bisa keluarin batunya. Iya, betul. Jadi pertanyaannya bagaimana dia, kan Gunadi bilang itu nggak cukup. Oke, bagaimana ditambah tenaganya, itu pertanyaan saya. Bagaimana ditambah tenaganya? Iya, tadi kan Gunadi bilang tenaganya nggak cukup. Oke, sekarang bagaimana supaya tenaganya cukup? Dan untuk cukup harus ditambah dulu yang nggak cukupnya tadi, betul? Nah, bagaimananya itu yang tolong dijawab. Berarti kalau tambah tenaga itu kan tidak bisa dari akar itu. Jadi harus dari sesuatu yang di luar. Oke, Di luar apa? serap. Apa itu? Ya itu kan kalau kita tahu kan dia menyerap matahari kan kemarin. Matahari kita tahu itu adalah bukan virus apa sih kemarin. Sesuatu yang power. Oke, yang jawaban dari luar. saya. Ngerti jawaban saya. Serap lah. Iya. Kalau perlu serap, ya serap Jok Kamari, betul? Iya. Oke, finish. Iut. Kalau iya, finish. Benar nggak? Sen, kalau Gunadi bilang iya, udah. Selesai cerita, betul, Sen? Iya. Sudah tambah tenaga, sudah. Artinya ini good ground dong. Iya, mantap-mantap berarti. Artinya ini good ground, walaupun banyak batunya. Bagaimana, Sen? Iya. Belum selesai. Oh, belum selesai. Oke. Yud jangan bilang iya aja, Yud. Oh itu. Lanjut Yud, lah, Bang. pertanggungjawabkan dulu jawabannya. Oke, bagaimana batunya itu? Walaupun misalnya dia serap tenaga, tapi kalau batunya masih ada kan tetap tidak bisa dapat tenaga. No. Gunadi bilang dia kurang tenaga. Di bawah ada batu. Dia kurang tenaga. Lalu Gunadi bilang serap aja. Oke, serap. Pusing amat ada batu. Udah serap tenaga, kon dorong aja dengan tenaga baru. Bagaimana? Gak mungkin, Om. Nggak bisa bilang nggak mungkin. Ini, waduh. Ini udah di luar reason ini. Saya reason nggak? Jawabannya Stan. Reason nggak? Kalau didorong,
ini ya, saya coba lihat dari sisi realita. Didorong nggak mungkin, tapi kalau dia cari jalan yang lain bisa, Om. Nggak Supaya usah dia bisa dorong, dapat. nggak usah dorong. Tenaga yang ekstra setelah menyerap, doronglah buahnya untuk keluar. Nggak usah pusing ada batu, udah serap kok tadi katanya. Tapi kan tidak ada, kan namanya akar butuh air juga, Om. Emangnya nggak ada air di situ? Kalau di batu mana ada air? Nah, Gimana jadi Gunadi punya jawaban nggak lengkap tadi. Katanya serap matahari yang perlu tenaga. Waktu saya tanya, tambah tenaga gimana? Serap matahari. Nggak bilang air tadi. Sekarang baru tambah air. Ya kan harus ada dua, Om, atas dan bawah. Tapi nggak dibilang tadi waktu ditanya, betul? Ini penyesuaian di saat kita maju, kita sesuaikan nih jawabannya, betul nggak Gunadi? Ya begitu. Oke, tapi ini proses belajar. Di sini kita belajar, betul? Mantap, Gunadi. Ngomong-ngomong mana? Just do it nih kayak ini. Ya, nanti rencana mau jemput, Om. Kebetulan baru beres kita punya kendaraan. Kemarin habis nabrak. Oke, mantap. Gunadi, terima kasih sekali. Saya sangat menikmati kita punya perbincangan. Saya mau kasih toucher dulu, oke? Oke. Oke, mantap. Toucher, gimana toucher? Ya, halo Pak. Halo toucher. Mau coba dari awalnya sekali ya Pak. Oke. Oke. Jadi ada benih yang masuk ke tanah yang lembut. Masalahnya ternyata di bawah tanah itu ada batu. Dan karena benih ini kecil, masuknya itu nggak kena sama si batunya. Oh, bagus itu. Oleh karena itu, bolehlah dia tumbuh. Tumbuhlah dia kan. Nah, setelah dia tumbuh, dia pun berakar. Tapi akarnya ini dangkal. Dan karena ada batu di bawah. Dan kita tahu kan fungsi akar kayak yang Tulang Gunadi bilang, fungsi akar itu untuk simpan tenaga matahari. Dan fungsinya disimpan itu untuk digunakannya untuk bertumbuh. Dan ketika matahari terik, si tanaman bilang, aduh saya udah mau mati ini, akar tolong berikan simpanan tenaga yang kamu simpan. Lalu si akar jawab, udah habis ini simpanannya, soalnya aku dangkal. Lalu si tanaman ini pun layulah sebelum dia berbuah. Begitulah Pak dia pencerita. Narasinya bagus. Mantap. Luar biasa, Kesimpulannya, teacher. make sure akarmu jangan dangkal ya. Iya. Tapi kan belum dijawab, Om. Gimana dapetnya? Betul, Gunadi, betul belum dijawab, betul. Oke. Walaupun ceritanya menarik itu loh, itu mantap. Iya. Walaupun Gunadi bilang, Boleh. saya belum puas, belum jawab. Ngerti Gunadi. Kuncinya apa? Bukankah ada lagu yang bilang jangkarmu apa? Apakah jangkarmu akan tahan? Ini nampaknya apakah akarmu dangkal? Oke, jadi betul. Sejauh itu teacher bawa mulus sekali, tapi Gunadi belum puas karena betul sebelumnya belum. Oke, kita coba ke Mbak Nuning. Oke, Pak. Oke. Teacher mau lanjut? Atau sudah? Oh, boleh sedikit lagi, Pak. Oke. Siapa tahu Jadi batu ini adalah krisis dalam hidup kita kan. Jadi gimana saya jangan bilang gitu. Saya sudah protes itu. Saya sudah diprotes tadi. Nggak bisa. Batu krisis, tengok Stanley. Pak Akto bilang, tunggu dulu. Bukan, batu itu bukan krisis, teacher. Oh, matahari ini adalah krisis. Pak Anto, bagaimana? Matahari yang krisis, batu itu adalah kepentingan diri. Ya, itu yang Jadi saya perlu ketika koreksi ada itu. kepentingan diri dan saya masih simpan kepentingan diri ketika saya terima firman, dan ketika saya terima firman itu saya senang, ya kayak oke-oke aja lah sejauh ini. Tapi ketika ada si matahari yang adalah krisis,
Termasuk selfish. Tiba-tiba digoncanglah saya punya akar. Rupa-rupanya masih banyak ini kepentingan diri. Alhasilnya saya pun layu lah karena nggak berakar. Berakar, tapi nggak dalam. Betul? Nggak dalam. Bener. Karena kalau nggak berakar yang mana Thatcher? Wayside, betul? Pinggir jalan ya. Iya Pak. Gunadi gimana? Udah puasa belum? Belum. Masih dikit lagi. Oke. Memang ada tambahan bisa tambah, tapi Thatcher jauh itu mulus, oke? Oke, Thatcher, thank you. Kita ke Mbak Nuning. Mudah-mudahan Mbak Nuning, habis Mbak Nuning punya Gunadi senyum ya habis itu. Oke, Mbak Nuning bagaimana? Kan udah dijelasin sama Tamara sampai jelas ya sejauh ini. Tamara itu Thatcher itu. Udah dijelasin oleh Thatcher sampai di mana batu itu adalah kepentingan diri, di mana kepentingan diri itu masih banyak meliputi orang itu. Dan ketika firman Tuhan kan di sini tentang firman Tuhan yang ditabur atau benih yang ditabur di batu, di tanah yang ada batunya, di mana batu itu adalah melambangkan penganiayaan. Dan ketika ada hal-hal yang menganiaya, nah aniaya itu sama dengan saya itu. Batu itu adalah penganiayaan gitu loh. Pak Anto, kok jadi banyak pengikut saya ya? Mbak Nuning, batu bukan penganiayaan, Mbak Nuning. Kan tadi sudah dijelaskan. Thatcher udah jelas tadi. Iya, sejauh itu. Ayo, iyanya apa? Iyanya apa? Sejauh itu udah jelas sampai di Thatcher. Nah, ketika no, penganiayaan apa? Oh, penganiayaan itu kan sama dengan batu, ketersinggungan. Iya, Mbak Nuning bilang iya. Astaga. No, Sen. Mbak Nuning bilang iya, tapi salah bilang iyanya. Lalu yakin lagi iyanya padahal salah, Mbak Nuning. Oke, kalau gitu. Karena kan tadi akar sampai di batu, akarnya pendek sehingga tidak kuat kan. Mbak Nuning, yang salah diperbaiki dulu. Kalau enggak ya salah semua. Oke, harus diperbaiki. Oke. Yang salah gimana, Uncle? Salahnya kenapa nggak boleh kita kembali ke Thatcher. Thatcher ada tambahan ini. Oke, bagaimana Thatcher? Tolong Mbak Nuning bye-bye. Oke Pak, mau kasih habis dulu ini ya. Oke, belum habis tadi. Oke. Jadi ketika ada si matahari yang adalah krisis dan ternyata akarnya itu dangkal, artinya dan dia layu kan karena dia dangkal. Ya. Artinya ketika ada krisis saya tersinggung dan saya nggak siap untuk dianiaya atau untuk terkena matahari karena kebenaran atau firman itu. Dan saya akan menyangkal si kebenaran firman itu atau benih yang udah saya terima tadi karena si batu atau karena kebutuhan pribadi saya. Ya udah lengkap deh. Gunadi gimana? Tadi dia habis ini Pak. Sudah habis. Habis Uncle, dia di situ. Ayo Gunadi, bagaimana? Itu bukan penganiayaan. Tadi dengan jujur aja nggak apa-apa Gunadi. Apa jawabannya? Kalau udah puas. Kalau enggak apa-apa. Belum nemu jawabannya. Belum nemu. Oke. Saya ada tersimpan tapi punya wife mau jawab loh. Oke. Oh ya udah. Nika? Aku mau tanya dulu, aku tuh udah kehilangan lagi tadi yang nggak kejawab sama Papa Josa itu apa ya? Udah banyak orang jadi lupa. Oh aduh Nika, saya nggak bisa jawab tuh. Batu ya? Batu kah? Enggak, pokoknya belum puas lah, nanti Kak. Aduh, panjang itu mau dijelasin. Iya, harus ikuti aja. Iya. Oh ya oke. Nggak salah ini kan, Det. Tadi yang tersandung itu bagaimana tenaganya bisa menjadi cukup. Oh iya. Jadi kan yang saya tanya, bagaimana supaya cukup tenaganya? Gunadi bilang terima matahari. Oke, pas terima matahari, tumbuh aja. Artinya ini bukan, artinya stony ground is not a problem. Ya bilang. Padahal ini problem, nggak pernah bisa hasilkan buah. Artinya dia nggak bisa terima matahari, tapi mataharinya malahan membuat dia layu, bukan memberikan tenaga kalau ada batu, betul? Setuju? Kan sejauh itu kan?
Jadi ya. Ya. Betul. Jadi sekarang matahari menjadi musuhnya Gunadi. Sementara Ya. dia mau gunakan matahari tenaga, tapi tenaganya melebihi kemampuan terima tanpa hangusnya. Bagaimana? Bisa gini? Ya, ingat Tante. Kak, Ya, yang Cindy. terakhir itu nggak ngerti ya. Gini. Tenaganya itu dia. melebihi. Gimana dia? Dapat kata-katanya tapi mau ungkapannya itu loh. Nggak Iya apa-apa, deh, tapi Stanley. Stanley kalau gitu. Oh, kalau Gedi setengah-setengah nggak apa-apa, Stanley. ya setengah-setengah masih Saya ini. juga masih setengah-setengah Kak. Oh, Tenaga Stan. itu melebihi. Iya. Oke, Iut. Oke, kalau yang kita ngerti kayak gini. Jadi kan tadi dia punya premis matahari itu kan untuk kasih tenaga kan, supaya ada tenaga yang bisa diserap. Nah, kayak gitu. 14 Nah, ya, 14. 14. Aduh, apa lagi nih? 1:14, Jen. Part 14. Iya. Oh, astaga. Iya, Oh. betul. Apa Part tuh? 14. Yang sahabat kemarin, Oma. Sahabat pelajaran ke-14. Iya. Ya. Nah, jadi itu kan gunanya kan? Gunanya matahari kan? Untuk kasih tenaga. Jadi tenaga dari matahari itu diserap. Nah, tapi pas si matahari kasih dia punya tenaganya lah, membuat tanaman ini malah layu, ya kan? Artinya matahari bukannya jadi teman, tapi jadi apa? Lawan. Musuh kan? Kenapa Jadi jadi musuh. musuh? Karena tenaga yang mau dikasih matahari itu masuknya itu melebihi dari apa yang si tanaman ini bisa mampu buat terima. Tanpa dihanguskan. Oh ya, tanpa dia bisa layu. Gitu dia ya. Matahari. Jadi kalau saya minumnya bisa. Terus batunya gitu. Kalau saya minumnya, kemampuan tubuh saya sekali minum itu bilanglah 8 gelas. 1 liter. 1 liter lah. Ya. Lah, liter terlalu gede ya? Enggak kan? Besar lah, Kak. Satu kali. Oke, setengah liter lah. Sekali minum. Setengah oke lah. Oke, setengah liter ya. Oke, setengah liter. Maksudnya bukan 1 kali teguk, ya adalah teguk beberapa kali gitu maksudnya. Boleh kan 1 liter? Boleh. Oke. Oke. Nah, lalu saya dibilang, oke, kamu teguk 10 liter. Karena lebih banyak air lebih bagus. Mau, Alin? Mau? Enggak. Karena itu melebihi kemampuan saya sehingga saya tenggelam. Artinya matahari yang baik itu kalau kelebihan layu. Bagaimana? Arti kan? Ya, tanamannya menjadi layu. Ambil ayat konsepnya supaya kalian lihat Alkitab punya ayat, oke? Oke. Lupa dia punya kata ya. Ambil kemari, dia cuma 2, so kering tuh sana so natal barasa. Oke, saya lupa ya, saya nggak mau buang waktu di sini cari. Tapi kuncinya biar baik pun nggak boleh kebanyakan. Lupa keywordnya. Biar baik pun nggak boleh kebanyakan. Ada hubungan dengan madu dia. Biar baik sekalipun nggak boleh kebanyakan. Oke, itu prinsipnya. Artinya matahari baik nggak untuk tanaman? Baik sekali. Tapi apa Yud? Nggak boleh kebanyakan. Iya. Makanya berjemur di matahari ada bagusnya, jangan sampai gosong, betul? Iya, betul. Iya, oke. Itu dia. Nah, itu dia punya prinsip Alkitab. Oke. Jadi begini.
saya punya kemampuan kapasitas itu harus bertambah. Untuk bisa tambah yang baik dan tidak menghanguskan. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk saya bisa tambah itu? Tapi tambahnya itu kemampuannya, kapasitasnya untuk terima lebih banyak matahari. Udah pasti enggak tambahnya waktu mataharinya ditambahkan. Karena itu akan hangus kan? Artinya harus ditambah, lalu matahari ditambahkan. Ngerti nggak itu? Ngerti itu? Karena Bisa. kalau saya tambah, kalau matahari ditambah untuk tambahnya hangus, betul? Nggak Iya. boleh matahari yang ditambahkan. Kalau kapasitas sudah bertambah, baru welcome matahari. Jangan matahari lah yang ditambah, hangus di tempat. Apakah ngerti itu? Iya. Oke. Jadi apa yang membuat kapasitas bertambah tanpa ada matahari? Oh, ini agak tricky. Caranya harus ada matahari, karena matahari itu yang tenaga untuk tambahnya. Tenaga untuk tambahnya matahari, Yud. Jadi bagaimana mau tambah? Matahari yang adalah tenaga untuk tambahnya, kalau itu menghanguskan. Kalau bahasa Inggris namanya catch-22. Catch-22 bahasa Indonesianya lah maju kena, mundur kena. Oke, itu dia. Memaju ketabrak, mundur ketabrak. Jadi saya butuhkan kamu, tapi dengan kamu ada saya dibinasakan. Tapi tanpa kamu saya dibinasakan. Itu namanya maju kena, mundur kena. Ngerti, San? Jadi? Bisa, Dep. Ini kayak gini. Saya butuhkan Bapak. Yes. Dan waktu Bapak datang, saya dihanguskan. Tapi tanpa Bapak, saya dihanguskan. Dengan ada Bapak, saya dihanguskan. Bagaimana? Either way, kamu hangus. Jadi bagaimana caranya? Saya tetap butuhkan matahari. Yang menghanguskan? Iya. Tapi waktu saya terima matahari yang menghanguskan, saya harus counter menghanguskannya agar tidak hangus. Ngerti? 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 Yud? Saya harus kantor, Pak. Coba. Ngerti Om. Oke, Sejauh ini jadi bisa waktu walaupun belum matahari tahu datang, counternya apa. Iya, belum. Saya kan Belum. butuhkan, saya nggak bisa bertumbuh tanpa matahari karena tenaga untuk bertumbuhnya matahari. Iya. Tapi walaupun saya butuhkan matahari untuk bertumbuh, itu tenaga itu pada saat ini menghanguskan. Tapi saya butuhkan untuk bertumbuh, artinya matahari nggak bisa dibatalkan. Ya. Betul. Dan waktu matahari yang dibutuhkan itu saya sudah terima, saya harus counter kemampuannya untuk membinasakan saya. Melayukan saya. Ngerti nggak sejauh itu? Ya. Boleh? Ya. Jadi saya nggak bisa Boleh. rubah intensitas matahari. Saya harus netralisir mataharinya. Netralisir itu bukan berarti matahari diturunkan intensitas. Saya harus counter 1:1 mataharinya. Artinya gini ya, waktu saya di bawah matahari dan udah mulai terik, saya udah nggak mampu lagi, Sen. Bilanglah, saya taruh getah lidah buaya. Boleh? Boleh gitu? Kata Jadi lainnya, getah lidah. kita di lidah buaya itu 1:1 menurunkan dengan matahari. intensitas matahari, tapi counter intensitas di kulit saya. Bisa nggak? Iya. Jadi karena panasnya bertambah, sementara saya nggak bisa mengurangi intensitas matahari itu, yang saya lakukan adalah dari pihak saya. Karena kulit saya nggak tahan, saya lapisin dengan
lidah Iya. buaya itu, sehingga saya nggak Betul terlalu sekali. kepanasan gitu, sehingga kulit saya nggak hangus gitu. Mantap. Nah, Dan kan, matahari tubuh. punya intensitas ditiadakan atau enggak? Tetap. Tidak. Enggak. Iya. Nah, Yud, kalau haus bikin apa, Yud? Kalau panasan. Minum. Minum. Artinya matahari harus minum. Lidah Oh, buaya matahari. berbentuk air. Dikasih air. Tanamannya harus minum untuk bisa counter mataharinya. Betul? Dan akarnya waktu di atas batu, intensitas mataharinya cukup di situ. Cukup. Dan airnya di situ pun cukup untuk counter mataharinya. Tapi waktu matahari tambah terik, lokasinya nggak cukup untuk counter dengan airnya. Harus masuk lagi. Iya. Dan waktu masuk lagi, dia serap air lagi, dan air yang diserap itu counter intensitas yang meningkat dari matahari. Sehingga lebih dalam akar tanaman, lebih tinggi di luar tanamannya. Kalian tahu nggak? Tanaman itu counter tingginya. Jadi lebih dia tinggi, lebih panjang akarnya. Lebih dalam akarnya. Lebih dalam akarnya, lebih tinggi pohonnya. Bisa lihat itu? Jadi waktu bilang panas, no problem. Kita masuk saja ke dalam. Ini batu dia bikin apa di sini? Saya kepanasan, batu. Bikin apa kamu di sini? Sorry, saya punya kebutuhan nggak bisa ditiadakan, batu bilang. Tapi saya mau mati, pusing amat. Yang penting saya enggak, batu bilang. Bagaimana ya? Apakah selfishness membinasakan? Masa? Hanya karena kepentingan diri, nggak ada panen, kan? Layu, siap dibakar. Jadi waktu tanaman mau masuk, saya perlu masuk lagi untuk lebih banyak air untuk counter matahari yang tambah terik, kena batu. Dan batu adalah selfishness. Selfishness. Bagaimana saya bisa? Betul. Sehingga Bisa gak? akan matilah tanaman itu. Dan tanaman mengilustrasikan manusia. Dan di saat ada krisis matahari, atau ada krisis sun, ada krisis Sunday law crisis, walaupun udah terlambat banget kan. Di saat ada krisis minggu, terungkaplah dia punya akar dan batu-batunya. Artinya Tuhan sengaja izinkan krisis yang kecil dalam kehidupan saya untuk menggeser selfishness. Dan kalau orang bilang, saya nggak suka krisis, tolong diterjemahkan, saya nggak mau geser batu. Saya mau layani daging. I love my selfishness. Kalau setiap kali krisis, melenguh. Melenguh. Mengeluh. Halo. Bando. Iya, mengeluh, Pak. Berterima kasih nggak kalau Tuhan izinkan bahwa saya ada batu. Puji Tuhan. Walaupun yang ungkapkan mungkin saya kurang senang. Paling kurang saya tahu ada batu. Benar nggak? Kadang-kadang saya nggak mau lihat batunya karena orangnya. Karena kalau orangnya saya suka dibilang ada batunya.
Tapi saya nggak suka dibilang ada batunya. Kalau orangnya yang ungkapkan, saya nggak suka. Sami mawon binasa. Sami mau. Bagaimana? Hmm. Bagaimana guys? Are you serious about loving God? Are you serious about glorifying God? If you are serious, namanya benar pusing amat siapa yang bilang, benar nggak? Benar nggak? Or you're just here to play games. Betul? Sudah tahu kita punya musuh diri. Dan kalau saya nggak senang, itu diri. Jangan tuduh orang lain, itu diri. Walaupun orang lainnya nggak benar juga, pusing amat. Kalau saya punya diri bangkit, tetap saya punya persoalan. Dia punya persoalan, dia punya persoalan. Tapi terima kasih bahwa kamu, walaupun saya nggak suka kamu punya sikap whatever, tetap melalui kamu punya ketidaknyamanan itu, mengungkapkan saya punya batu. Thank you anyway. Bagaimana guys? You guys serious about being safe or you're just playing games here? I'm serious, Om. Nah, gitu guys. Gimana Sen? Sen, komentar dulu Sen. Iya, jadi ini kayak tanpa ada wadah ini, kita tidak pernah tahu apa artinya batu, apa artinya matahari, dan dijelaskan itu adalah masalah untuk keselamatan. Juga solusinya dikasih diterangkan, dan kita kayak sekarang kan Karini berusaha untuk terangkan apa itu batu selfishness, yang cuma dengan firman itu bisa diangkat. Waduh. Kalau bergantung kepada diri sendiri, dan kalau tidak ada wadah ini, coba bilang bagaimana cara mau angkat itu selfishness, dan itu tidak membawa kita ke surga. Coba, itu danger enggak? Jadi Tuhan dengan ada wadah ini, dia sayang banget kita. Dia kasih bantuan, oke, kita bikin wadah ini, supaya kita berada di satu wadah, di mana kita ungkapkan semua kita punya kelemahan, oleh firman itu, dan kita take down itu oleh firman itu. Dan cuma di sini yang bisa bikin begitu. Di luar sana kita ada masalah, mungkin kita tahu itu masalah, tapi siapa mau bilang jalan keluarnya? Coba, siapa yang mau tegur? Dan itu ini kengerian kayak kita keluar. That's a good question. Siapa yang mau tegur? I don't think anybody will. Betul? Siapa yang mau tegur? Kita keluar, orang semua pemarah, orang semua emosi. Aduh, Tuhan kita bilang, iya, kita juga sama kayak gitu. Tapi kalau kita tidak ada di wadah ini, kita tidak ada bedanya yang dengan kita lihat. Dan kesimpulannya adalah kita berada di situasi yang apa itu Kak? Yang nggak ada harapan. Hopeless. Kita tidak ada harapan. Tahu kelemahan, tidak tahu jalan keluar. Aduh, Tuhan, bukan main. Gini Sen. Itu hopeless. Biar nonton Hope Channel Enggak ada jalan. Ya. Jadi it's not solution. Not solution. Betul. Aduh. Biar baca The Book Great Hope Still hopeless. Harusnya kalau memang channelnya dikasih nama kontroversi channel ya. Jangan. Aduh, itu dia. The Great Controversy Channel. Wah, itu mantap. No, we don't want controversy. We want peace and safety. Aduh, makanya hope. Tuhan bilang apa? The Lord had a controversy with his people. With his people. The ministers urged their people the necessity of keeping the first day of the week. Itu kontroversinya, itu bukan great hope, betul? Bukan main. Sen. Gini ya, saya coba tanya Sen ya. Saya tanya lah. Stanley jawab lah. Stanley tahu jawabannya kok. Hanya untuk exercise. Musuh Stanley siapa terbesar? Coba apa? Musuh Stanley terbesar siapa? Oh, myself. Ya. Siapa sih yang akan salah jawabannya? Nggak ada. Tapi waktu rubber meets the road dalam kenyataan hidup, saya lupa daratan dengan jawaban itu, benar nggak?
Iya. Apa Om? Dan Berapa? yang saya bela adalah musuh saya, Stan. Kenyataan hidup, Kak. Yang saya bela adalah musuh saya. Artinya kalau kamu tahu kamu punya diri adalah musuh kamu, kamu pembela musuh kamu nomor 1 dalam kehidupan kamu. Iya. Wow. Topika, bye-bye, San. You're the number 1 defender of yourself. Go ahead, Nika. Iya, Om. Prakteknya kan gini kan. Tadi kan Om bilang waktu ketemu kenyataan hidup ternyata yang saya bilang musuh ternyata saya bela-belain sampai saya Kelas lindungin berat lagi lagi kan. Nika. Kelas berat. Dengan kata ajaib. Tapi Tuhan kan kayak gitu. Padahal itu kita Iya, ketika kita ya. Jadi gini. Sorry saya ini, tapi ada sesuatu yang saya mau bilang ya. Karena Nika bawa keluar ini. Lalu Nika lanjut. Jadi paling kurang kita jujur lah, kita jujur. Saya bisa lihat lah, oke. Ada nggak unsur kebenarannya, benar nggak? Betul? Jangan main buang semuanya. Ada nggak unsur kebenarannya? Dan kalau ada, terimalah unsur benarnya. Nggak usah terima kalau salah. Bagaimana? Tapi kadang-kadang semuanya dibuang, betul? Iya. Ini untuk keselamatan, guys. Ini bukan untuk apa. Jadi kalau ada yang saya nggak setuju, oke. Yang nggak disetujui, oke. Saya nggak bisa terima itu. Karena saya nggak bisa mengaku sesuatu yang salah. Tapi ada unsur kebenarannya dan terima kasih. Itu saya nggak mau bela daging saya. Paling kurang itu, Stan. Jangan buang semuanya, benar nggak? Wow, bisa guys. Paling kurang bisa. Juara-juara 1 semua bagaimana bisa? Iya, Dedi. Gitu ya. Bagaimana? Jadi Om, berarti ketika Rubber Smith the Road itu kenyataannya ternyata kita bela musuh ini, berarti kita sebenarnya masih sahabatan sama si musuh ini, Om. Masih kental, Om. Daging bilang gini nih, Kak, daging. Saya akan dilayani. Dia udah bertobat lagi, saya akan dilayani. Dia udah bertobat, no, saya akan dilayani. Dan waktu Rubber Meets the Road, see, I told you, saya sedang dibela. Benar nggak nih? Iya, Om. Yang paling, ya sekarang kuncinya kan gini, Om. Waktu Rubber Meets the Road atau kenyataan itu ada, mau nggak sakit, emang rasa sakit, dipisahkan dari yang katanya benci tapi ternyata disayang. yang dibenci dibilangnya ngakunya dibenci kan daging, tapi ternyata disayang dagingnya kan, dilayani. Bunyinya gini nih, Kak, gini bunyinya. I love you. Kok gitu? I love you. I love Pangana. Kita love Pangana. Kita love sekali Pangana. Nah, marah atau apa? No, kita bilang kita love Pangana. Begitu sih. Sama. Man. Dedi Randy. Oh, sorry Om. Sorry Dek. Ya silakan. Ya silakan Kak, nggak apa-apa. Duluan Jo. Yang tua dulu Dek. Belakangan. Oke. Jadi Dad kalau mau lihat yang tua, yang muda Ini duluan lebih tua atau dari yang tua Bunda, lihat duluan? Ini lebih tua. Really? I didn't know that. Kebalik kok, maksudnya yang tua itu belakangan. Iya, yang tua belakangan. Oke, go ahead. Katanya duluan. Oke, go ahead. Jadi yang aku lihat di sini gini deh dia, tanpa kita diulang-ulang terus tiap hari diungkapkan, kita
walaupun kita tahu kita ini musuh kita diri sendiri, kita nggak bisa hate ourselves gitu, Dad. Karena kita ingat kan, Dad, maksudnya yang bisa put enmity itu Tuhan. Yes. Makanya supernatural. iya, itu nggak Artinya kalau saya mustahil. kalau saya mau hate saya punya diri, di mana saya hate-nya? Di mana saya hate diri saya? Nah, itu dia apa ya? Ayo teman-teman. Riddle Jadi lagi. bilang yang kuis aja belum tembus, kasih lagi satu. Iya, ini yang Di mana saya hate diri saya? Iut lah. Iut, kalau saya hate diri saya di mana, Iut? Di mana maksudnya? Siapa? Sorry, di mana? Di mana itu? Di Sinai. Di Sinai, Anti Leni mantap. Di Sinai. Karena Sinai itu apa? Sinai itu dia punya covenant berdasarkan saya yang buat di saya bisa hate diri saya, itu Sinai covenant. Leni. Anti Leni deh, diam-diam mantap juga ini. Iya, Anti Leni. renung panjangnya. Mantap, good job Anti Leni. Oke. Betul? Itu dia Gedi, lanjut lagi. Betul kan? Betul sekali itu. Iya. Iya, Dedi, itulah yang Coba kita baca Kejadian 3:15, Gedi. Gedi iya, punya ya. Kejadian 3:15. Supaya lihat ya. Lalu kita habis Kejadian 3:15 kemana, Gedi? Ayo, yang udah tahu silakan boleh. Kita Anti Leni kali, kemana? Habis 3:15. Dad, aku taunya yang ini, yang Buri Setan's Head itu loh. Oh, bukan. Nah, ini 13:5. Tapi itu bukan itu. Bukan ya, oke. 0,87. Bukan. Jawabannya ke Keluaran 20 ayat 1, I'm the Lord thy God, which ayat dan 2, okay? And God said, I'm the Lord thy God, which have brought you out of Egypt, out of the house of bondage. I am the Lord thy God. Lalu itu di mana? Di Keluaran 19 ayat 5. I am the one who brought you out of Egypt. I, not you. Bagaimana? I will ya. Iya. Jadi Kejadian 3:15 dia bilang apa? You will put enmity between you and the woman. No. Jangan coba berusaha untuk taklukkan diri. Yang taklukkan harus Tuhan Yesus, Roh Kristus. Bagaimana, guys? Iya, benar itu. Ini New Covenant, ini bukan Old Covenant. Karena Galati 2:20 dibilang, I am crucified, yet I live. Yet I live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by my power to hate myself. Betul? No. No, of course not, Yunadi. Harus Christ liveth in me, baru daging saya ditumbangkan. Ya. Itu dia. Nggak bisa. Biarpun nanti besok saya mau lebih baik lagi. Saya nggak mau tahan nafas saya udah tahu gagal. Harus tahu bagaimana Kristus hidup dalam saya. Oke. Sekarang caranya kasih hancur batunya, oke? Ini paling penting, oke? Sebelum kita tutup. Bagaimana caranya untuk kasih hancur batunya? Tunggu sebentar ya. Yud mau tahu itu? Mau banget, Uncle. Saya nggak harapkan Yud bilang gini. Nggak mau tahu, Uncle. Sudah nggak ada batu sih. Ada. Oh, man. Masih ada, Uncle. Men, dengan bilang gitu, Gimana caranya? kental dia punya batu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tahu kenapa? Kita sudah belajar hari Sabat punya. Lebih saya memantulkan Kristus. Lebih saya nggak tahu saya silauin orang lain. Iya, Moses ya. Jadi orang yang dimeteraikan tahu nggak dia dimeteraikan? Enggak. Kalau dia malahan tambah lama tambah rasa tidak layak, Stan. Jadi bagaimana orang bisa tambah sombong? Kan?
Sementara orang yang tambah lama tambah mirip Kristus, tambah sembunyi karena rasa tidak layaknya bertambah-tambah. The more of Christ, the less of me. The more of Christ, the less of me. When Christ shall be perfectly reproduced, there is no me. Yud, tolong Yud. Jadi semakin semakin mengungkapkan Kristus, semakin turun dia punya intensitas diri saya, dan waktu Kristus dengan sempurna sudah direproduksi, itu udah nggak ada diri saya. Hilang saya, sudah hilang. More me. Sudah hilang saya, Yud. Dan kalau saya sudah hilang, Yud, cuma satu lagi, Yud. Cuma satu lagi. Tubuhnya perlu dirubahkan di awan-awan. And then kita lewat Orion. Iya. That's beautiful stuff, Stanley. Jadi Ini, tubuh guys, konsepnya akan hilang ya, yang dulu kita punya di bumi. kita punya tubuh ini, Iya. jangan harap masuk Orion, jangan harap. Don't even think about it. Iya. Jadi kayak Tapi Tuhan bilang kalau tubuh gampang, yang karakter ini sukar, bukannya saya nggak bisa, kamunya yang mempersukar, bagaimana? Iya, iya, iya. Jadi caranya untuk nggak bersukar apa? Orang mati mengeluh nggak? Kalau saya mati, gampang sekali rubah saya. Bagaimana? Orang yang hidup ini yang suka die-die. Suka die-die. Die-die apa sih? Cokodidi. Cokodidi, gerak-gerak Cacing gitu nggak kepanasan. bisa ini. Oh, Oh nggak boleh, Kalau nggak orang boleh. mati Tapi kan gini, diam. tapi begini. Ah itu cacing kepanasan namanya. Orang mati mengeluh nggak? Enggak. Enggak. Die dia, Kak. Iya. Oke, bagaimana caranya untuk hancurkan batu, betul? Kalau kalian mau baca ini di Cross Object Lesson semua. Caranya begini. Saya mau kasih ilustrasi dongeng, tapi paling mantap lah ini dari sesi pertama udah saya kasih ilustrasinya. Karena udah ini yang paling mantap ilustrasinya. Ada Gedi dengan Iyut sedang adu-aduan. Gedi matahari, Iyut angin badai. Sama-sama powerful. Gedi bilang, oh saya kasih hangus satu desa di Afrika. Iyut bilang, saya kasih tenggelam 2 desa. Oh, saya belum ngomong tentang 3 desanya saya hanguskan. Saya belum ngomong tentang 1 benuanya saya tenggelamkan. Waduh, ada unsur gadalnya sedikit lah. Boleh? Matahari dan angin ini gadal juga Gunadi. Pokoknya tambah kasihan lah orang-orang yang dibinasakan, tambah gadalnya. Wow. Ternak-ternak juga. Dia bilang apa? Ternak punya om pun saya kasih binasakan. Waduh. Akhirnya nggak pernah ada yang menang. Karena nggak ada yang menang, oke. Kita kayaknya nggak ada gunanya ngomong-ngomong. Kita buktikan aja, jangan banyak ngomong. Saya setuju. Pas gitu si Gunadi lewat di bawah. Lagi ke pasar. Waduh. Si Gunadi rupanya. Itu Gunadi pakai. Oke. Lalu si Gunadi gini lagi. Lagi hujan lagi. Si Gunadi nggak bilang lah hujan. Si Gunadi pakai topi, pakai jaket, soalnya Nike ada berkat dapat jaket, dan untuk laki-laki dia kasih Gunadi lah jaketnya, walaupun panas ya nggak dingin banget kayak di salju, dia pakai lah, ada dingin sedikit. Oke. Soalnya udah pindah ke gunung kan. Oke, jadi pakai jaket, mantel, dikancing semuanya, pakai topi. Oke. Dia bilang kepada si angin, kamu duluan, soalnya kamu selalu tandingi saya. Coba bisa nggak lepasin tuh jaketnya Gunadi dengan
Aduh, satu benua tenggelam ini sih gampang. Angin bilang gampang ini. Ini saya sepoi-sepoi aja. Oke, jangan ngomong, bikin aja. Oke. Nadi, waduh, apa yang bisa ini? Jalan lagi. Wih, hampir mental. Tahan lagi. Pegang. Oke, itu baru bersin katanya. Tenang aja. Oke. Dia tiup keras sekarang. Dia tiup. Lebih ditiup, lebih guna dipegang dia punya topi dan pegang dia punya mantel. Lebih ditiup, lebih guna dipegang mati-matian. Ini saya punya istri, punya pemberian, nggak bisa saya lepasin, betul? Ditiup sampai si angin gadal ngos-ngosan. Akhirnya kehabisan nafas lah si angin ini. Lalu matahari bilang, udah semuanya. Well, saking gadalnya angin bilang apa? Kalau saya nggak bisa, apalagi kamu, betul? Minggir. Oke. Udah pasti nggak bisa lah. Oke, minggir. Matahari bilang, oke, saya mau kasih panas dulu sedikit. Mulai lepas Gunadi punya tangan. Kasih panas lagi. Kasih panas lagi. Saking panasnya Gunadi bilang, panas. Dia lepas. Tanpa paksa. Dia lepas topinya karena udah keringatan. Lalu matahari bilang, siapa yang lebih mantap di sini? Artinya, kalau kita mau orang lepaskan daging, jangan dikerasin dengan angin tiupan. Kasih the love of God yang sangat hangat, cuma itu yang kasih hancur batunya. Wow. Gimana Gunadi? Apa Kak? Boleh? Jadi matahari itu ya Kak yang Gunadi, apa krisis. matahari? Apa Gunadi? Apa Gunadi matahari? Krisis. The love of God dong. Oh. Hanya the love of God yang akan bilang, no, saya nggak mau layani daging lagi, because I have seen the love of God for myself. Gimana Gunadi? Saya, Stan. Kalau saya mempertahankan daging, I have not behold for myself the love of God. Yuk, tolong terjemahkan dulu. Jadi kalau kita masih mau pertahanin kita punya daging, artinya Bela-bela gitu. iya, masih bela kita punya daging, artinya kita belum melihat the love of God untuk diri kita sendiri. Iya, karena hanya hangat kasih Bapa yang korbankan segala-galanya lah yang bisa membuat saya bilang apa? Saya nggak tertarik lagi dengan saya punya musuh. 2 Korintus 3:18. By beholding the love of God, I shall become changed into the same image from glory to glory. Dan Chen bilang, by the Spirit of God. Betul Chen? Iya Kak, kemarin. Guys, make sure kita punya pelajaran ini menghasilkan yang Tuhan cari. Nggak mau kita hilang guys, nggak mau. Kita nggak mau hilang dengan setan. Ini wadahnya, Tuhan sudah kasih. Kenapa kita harus hilang? Karena saya belum melihat love of God. Itu sebabnya nggak bisa lepasin itu. Oke guys, sampai situ. Bantu ayo bilang apa? Kalau matahari love of God, kalau angin apa? Kalau angin itu adalah kekerasan dan pemaksaan dalam cerita itu. Okay. Jangan layani kamu punya daging. Dilayani lagi.
Makanya setiap pelajaran harus ada apanya, Yud? The love of God. Kalau enggak, jadi gadal-gadal semua di sini, betul, Yud? Kalau nggak ada love of God-nya. Udah gadal, tambah gadal lagi. Karena hanya bisa di-counter dengan I will put enmity. I will put my love in there. Untuk pisahkan kamu dari setan. Gimana, Yud? For God put the enmity by sending his only begotten son. What a gospel, man. What a gospel. Iya. Kemain. Mantap. Guys, see you later. Dapat, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Gunadi, tolong doa tutup, Makasih. Gunadi. Thank you, Oh, Dad. mantap. Puji Tuhan, terima kasih. Gunadi mau berdoa ya? Thank you. Makasih. Kita berdoa. Bapa di surga, ternyata yang kami pelajari selama ini, Tuhan, kami pikir cukup untuk menangkis segala serangan. Tapi ternyata saat kami tidak merenungkan love of God, itulah yang sebenarnya menghancurkan batu yang ada di dalam diri kami, Tuhan. Hamba khususnya mengucap syukur hari ini, Tuhan. Dan teman-teman hamba juga, saudara hamba di sini juga bersyukur oleh karena diingatkan kembali tanpa the love of God, itulah. Tanpa the love of God kami tidak akan mampu singkirkan semua ini, Bapak. Kami hanya mohon, Tuhan, sadarkan kami bahwa kami hanya bisa melalui ini semua dengan grace-Mu. Dan saat kami memikirkan kebaikan Tuhan, kami akan membenci dosa itu, Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untuk kami. Yang seharusnya tidak mati dan tanggung semua itu di Kalvari. Supaya kami tidak membela alasan kedagingan kami, Tuhan. Ya. Dan amin, itulah ada firman Tuhan. Yang menjamin kami untuk kami bisa over. Untuk melewati semua ini, Tuhan. Overcome semua ini. Karena Engkau juga sudah melewatinya. Dan Engkau sudah menang. Dan jaminan itu sudah diberikan. Kami hanya perlu, Tuhan. Kami hanya perlu grace Tuhan. Yang sebagai jaminan kami. Tolong kami untuk melihat itu terus, Tuhan. Sedikit waktu yang kami mau pakai ini untuk support kami punya kehidupan jasmani. Dan mohon petunjuk supaya apa yang kami lakukan ini juga untuk mendukung kami punya yang terpenting, yaitu spiritual life kami. Terima kasih untuk Om Randy yang masih Tuhan pakai. Terima kasih untuk keluarga M-Shop di dalam yang Tuhan sudah siapkan untuk tegur kami, untuk berikan solusi. Bukan hanya sebagai tegur Tuhan, tapi ada solusi yang diberikan. Terima kasih Bapak. Ini suatu sukacita. Karena Tuhan begitu baik. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Gunadi. Sama semuanya. Terima kasih semuanya. Indonesia, selamat siang di Amerika.